Terlebih dahulu saya kasih dulu konsep materi kita. Jadi nanti anak-anakku sekalian, perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat itu kita golongkan atau kita bagi menjadi dua ya. Nah, apa saja itu? Ini dia. Yang pertama nanti kita bagi perlawanan itu sebelum tahun 1800. Nah, kemudian ada juga yang kedua, perlawanan rakyat sesudah tahun 1800 ya. Nah, jadi perlu kalian ingat bahwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat itu kita bagi menjadi dua, sebelum tahun 1800 dan sesudah tahun 1800. Nah, mari kita ikuti satu persatu ya. Nah, tetapi anak-anakku sekalian, untuk video pembelajaran kali ini saya khusus menjelaskan yang namanya perlawanan sebelum tahun 1800 ya. Nah, kemudian materi sesudah tahun 1800 itu nanti di video berikutnya akan saya bahas. Jadi kita fokus di sini ya. Kita di video ini kita membahas perlawanan sebelum tahun 1800. Begitu anak-anakku sekalian konsep materi kita kali ini. Nah, langsung saja kita masuk ya. Kita perhatikan yang pertama, perlawanan rakyat yang pertama itu ada Sultan Babulah. Nah, Sultan Babulah ini kita ketahui raja yang sangat terkenal ya dari daerah Maluku. Dia pernah melakukan perlawanan terhadap Portugis tahun 1570 sampai 1575. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa sih latar belakang atau faktor penyebab terjadinya perlawanan Sultan Babulah terhadap Portugis. Nah, Portugis itu membunuh ayah daripada Sultan Babulah yang bernama Sultan Hairun ya. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi sehingga Sultan Babulah ini ingin balas dendam karena ayahnya terbunuh oleh pihak Portugis ya. Nah, bagaimana jalannya atau kronologis perang perlawanannya? Yang pertama nanti benteng Sao Paulo yang itu dikepung selama 5 tahun ya. Nah, kemudian Ternate mengirimkan 5 kora-kora untuk menyerang benteng Portugis ya di semenanjung Lei Timur Ambon. Nah, selanjutnya nanti Tidore yang selama ini bermusuhan dengan Ternate itu akhirnya mereka bergabung menyatu untuk menghancurkan Portugis karena mereka rakyat Ternate dan Tidore ini sudah mulai sadar bahwa mereka telah dilakukan monopoli oleh pihak Portugis begitu ya. Nah, kemudian Raja Bacan juga yang sudah menjadi Katolik tidak berani membantu Portugis pada saat itu ya karena mendapat ancaman dari Ternate begitu jalan perangnya. Kemudian bagaimana akhirnya? Nah, akhirnya anakku sekalian, Portugis itu kalah dan diberi kesempatan untuk meninggalkan Sao Paulo, pindah ke Ambon dan sebagian itu ke Malaka tahun 1575. Nah, itu bentuk perlawanan daripada Sultan Babulah atau rakyat Maluku terhadap Portugis ya. Nah, kita lanjut, kita masuk bentuk perlawanan yang kedua, kita beralih ke daerah Demak ya. Nah, jadi rakyat Demak juga melakukan perlawanan terhadap Portugis tahun 1513. Ini pertama sekali dipimpin oleh Adipati Yunus ya nak ya. Nah, seperti apa faktor penyebabnya atau latar belakang terjadinya perlawanan ini? Portugis itu nanti menguasai Malaka, kerajaan Malaka ya, oleh Portugis tahun 1511. Kalau anak kami ingat itu di bawah pimpinan oleh Alfonso Albuquerque ya. Nah, inilah yang mengakibatkan nantinya bahwa hubungan dagang antara Demak dengan Malaka itu terputus begitu. Artinya anakku sekalian, sebelum kedatangan Portugis ke Malaka, bahwa kerajaan Demak dengan kerajaan Malaka itu menjalin hubungan kerjasama dagang yang sangat baik ya. Nah, jadi setelah nanti Portugis menguasai Malaka, maka tentu yang dirugikan adalah kerajaan Demak. Itu yang membuat kerajaan Demak mengirimkan Adipati Yunus melakukan penyerangan ya. Nah, begitu. Bagaimana jalannya perang? Nanti Demak itu mengirimkan 100 kapal besar dengan 10.000 prajurit. Itu dipimpin langsung oleh Adipati Yunus ya. Nah, kemudian nanti ternyata Demak ini juga dibantu oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara kita. Misalnya nanti ada kerajaan yang dari Palembang ya. Nah, kemudian ada juga dari Aceh. Nah, lalu ketiga kerajaan ini nanti membentuk yang namanya Front Tempur ya. Front Tempur Demak itu nanti itu dari utara, kemudian Palembang itu dari bagian selatan dan Aceh dari barat begitu ya. Nah, kemudian bagaimana endingnya? Sayangnya anakku sekalian, bahwa Demak di sini
mengalami kekalahan ya. Nah, jadi yang memenangkan pertempuran itu adalah Portugis. Adapun alasannya nanti karena jarak itu terlalu jauh, kemudian persenjataan juga tidak seimbang dan jumlah prajurit begitu ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk yang ketiga, Fathahillah. Nah, jadi Fathahillah ini pernah menyerang Sunda Kelapa tahun 1526, 1527 ini juga dari Demak ya. Nah, kita lihat apa latar belakangnya. Nah, adanya perjanjian Pakuan. Nah, Pakuan ini artinya Raja Pajajaran dengan Portugis, yang mana nanti Pajajaran itu memberikan izin untuk mendirikan benteng-benteng dan juga kerjasama dalam bidang perdagangan tahun 1522 di Sunda Kelapa. Nah, jadi perlu kalian garis bawahi, tahun 1522 ini si Portugis sudah mulai datang ke Pulau Jawa begitu ya. Nah, jadi tentu ini menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, anakku sekalian ya. Nah, hal inilah nanti yang membuat Sultan Trenggono atau raja terkenal daripada Demak itu sangat cemas ya, karena Portugis mulai ekspansi begitu. Nah, kita lihat tahun 1526 nanti Fathahillah itu langsung memimpin perang ke Sunda Kelapa, kota yang belum dibangun benteng oleh Portugis ya. Nah, kemudian di akhir tahun 1526 Francisco de Sá itu utusan Portugis berencana mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Nah, maka nanti terjadilah perang ya antara Portugis dengan Demak. Tetapi di sini anakku sekalian, Demak itu memenangkan perang ya. Nah, yang mana nanti Fathahillah memenangkan perang di Sunda Kelapa. Nah, jadi setelah kemenangan itu, maka nanti daerah Sunda Kelapa itu, nama Sunda Kelapa itu diubah namanya menjadi Jayakarta ya. Nah, kira-kira jaya, berjaya merebutnya ya. Nah, itu terjadi tepatnya pada 22 Juni tahun 1527. Nah, sebenarnya momennya tanggal 22 Juni lah yang diperingati nantinya sebagai hari jadi kota Jakarta ya. Nah, jadi itu sejarahnya, dari Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta, nanti datang Belanda itu dibuat Batavia, kemudian Jakarta yang sekarang ya. Nah, kira-kira begitu anakku sekalian. Nah, bagaimana endingnya tadi sudah saya jelaskan bahwa endingnya adalah Demak Fathahillah itu memenangkan perang. Nah, akibat daripada kemenangan itu, maka yang pertama, jalan niaga atau perdagangan Islam dari Maluku, Jawa, Aceh itu dapat diselamatkan. Kemudian bandar dari Banten hingga Surabaya ada di tangan Demak ya. Nah, Pajajaran terisolasi sehingga tidak bisa berhubungan dengan Portugis. Nah, itulah strategi yang dilakukan oleh kerajaan Demak. Nah, kita masuk Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini raja yang paling terkenal dari kerajaan Aceh. Nah, dia pernah melakukan perlawanan penyerangan terhadap Portugis itu di Malaka tahun 1629. Adapun latar belakangnya adik-adik, yaitu di mana Portugis menguasai Malaka ya. Nah, sehingga nanti juga hubungan dagang antara Malaka dengan Aceh terputus begitu ya. Nah, itu sebabnya nanti Iskandar Muda melakukan perlawanan. Yang pertama, sebelum melakukan serangan ke kota Malaka, terlebih dahulu nanti mereka itu menguasai daerah Pahang, Johor ya. Nah, kemudian tahun 1529 dengan pasukan yang sangat besar Malaka diserangnya, tetapi Portugis dapat berlindung di benteng Formosa ya. Oke, kita lihat bagaimana endingnya. Armada Aceh itu akhirnya hancur, dan sejak itu Sultan Iskandar Muda tidak pernah lagi menyerang Malaka begitu ya. Nah, mengalami kekalahan juga. Nah, kemudian kita masuk ke perlawanan Sultan Agung. Nah, di ini Sultan Agung ini adalah, kita tahu bahwa ini raja yang sangat terkenal dari kerajaan Mataram Islam ya. Nah, cuman di sini anakku sekalian, Sultan Agung ini melakukan perlawanan terhadap Belanda ya. VOC Belanda tahun 1628. Nah, apa yang menjadi latar belakangnya? Yang pertama, awalnya kan Sultan Agung ini bercita-cita ingin menguasai Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, Sultan Agung ingin menentang sistem monopoli VOC yang diterapkan di Pulau Jawa ya. Nah, kemudian yang ketiga,
VOC sering menghalangi kapal-kapal dari Mataram yang melakukan perdagangan sampai ke Malaka begitu. Nah, kemudian VOC menolak kedaulatan daripada Mataram. Jadi keempat faktor inilah yang menyebabkan nanti Sultan Agung atau Kerajaan Mataram itu melakukan perlawanan terhadap Belanda tahun 1628 ya. Maaf, saya batuk ya. Kemudian kita lihat jalannya perlawanan. Tahun 1629 pasukan Mataram diberangkatkan untuk menyerang VOC di Batavia ya, nah ya. Kemudian ternyata rencana serangan Mataram ini sudah diketahui terlebih dahulu oleh pihak VOC, aku sekalian. Nah, sebelum pasukan Mataram tiba di Batavia, artinya begini ya. Sebelum waktu pasukan Sultan Agung nanti melakukan perjalanan menuju Batavia, pihak VOC sudah terlebih dahulu menghancurkan pusat-pusat ataupun cadangan makanan yang sudah diantarkan di tengah jalan begitu ya. Nah, dengan harapan atau tujuan daripada Belanda di situ adalah supaya nanti pasukan daripada Sultan Agung itu pada kelaparan di tengah jalan begitu. Jadi mereka akan kewalahan untuk melakukan perlawanan. Nah, jadi itu yang menyebabkan nanti Sultan Agung ini mengalami kekalahan pada saat penyerangan di Belanda di Batavia, aku sekalian ya. Nah, jadi boleh juga kita katakan kenapa ya VOC itu bisa mengetahui hal tersebut. Nah, dari sini nanti bisa diperkirakan bahwa adanya pengkhianat lah ya, ada yang mengkhianati, ya ada yang memberitahukan kepada pihak VOC begitu, anakku sekalian ya. Nah, bagaimana endingnya? Mataram mengalami kekalahan dan kemudian Mataram itu dipecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta tahun 1755 pada masa Raja Amengkurat II. Nah, perjanjian ini disebut dengan istilah perjanjian Gianti anak ya. Nah, jadi itulah yang membuat nanti kerajaan Mataram itu terpecah-pecah anakku sekalian. Nah, kita lanjut. Kita masuk Sultan Ageng Tirtayasa ya, raja terkenal dari kerajaan Banten ya. Nah, dia juga melakukan perlawanan terhadap Belanda tahun 1682. Faktor penyebabnya yang pertama, adanya perbedaan pandangan politik terkait dengan Belanda. Yang kedua, persoalan putra mahkota atau haji ya, Sultan Haji. Maksudnya anakku sekalian, bahwa pihak daripada Banten itu ada yang setuju dengan kedatangan Belanda, ada yang menolak begitu. Nah, kemudian yang paling di sini ya, yang mana nanti di sini Belanda melakukan politik muslihatnya yaitu divided impera atau adu domba ya, yang mana Sultan Ageng Tirtayasa ini nanti diadu domba dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Haji, yang mana Sultan Haji ini mendukung kedatangan daripada si Belanda ya anakku ya. Nah, jadi jalannya perang seperti ini, bisa kalian baca. Sultan Haji itu mengadakan kudeta, maka Sultan Agung mengepung istana Surosoan ya. Nah, dengan bantuan Belanda, maka nanti Sultan Haji diselamatkan dan Haji berbalik melakukan ofensif, sedang Ageng Tirtayasa maksudnya itu bertahan di benteng Tirtayasa ya. Nah, kemudian nanti tahun 1683 akhirnya Tirtayasa ini dapat dikuasai dan Ageng melarikan diri ke selatan tetapi dapat ditawan 1683. Beliau ditawan di Jakarta hingga meninggal 1692 begitu. Nah, endingnya setelah nanti kerajaan Mataram ini jatuh ke tangan Sultan Haji, maka dibuatlah perjanjian yang sering disebut dengan istilah perjanjian Banten, yang kata kunci isi perjanjian itu yang mana kota Cirebon itu nanti Banten kehilangan Cirebon ya, dan Belanda itu mendapat monopoli perdagangan di Banten. Nah, begitu isi perjanjian Bantennya ya. Nah, kita lanjut ke Makassar ya. Nah, rakyat Makassar juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang sangat pemberani. Saking beraninya dia diberi julukan oleh Belanda ayam kinantan dari timur ya. Nah, perlawanan ini terjadi tahun 1667 anak-anakku sekalian. Nah, ada pun latar belakangnya. Yang pertama, dilihat dari secara geografisnya nanti bahwa Makassar itu sangat menyulitkan VOC untuk melakukan perdagangan ya, melakukan monopolinya lah. Kemudian yang kedua, Makassar merupakan bandar besar yang menjual rempah ke bangsa Eropa. Jadi ini memang betul-betul mau direbut oleh pihak Belanda pada saat itu ya. Nah, namun Sultan Hasanuddin itu melakukan perlawanan dan
kita tahu Sultan Hasanuddin salah satu raja yang sangat sulit untuk ditaklukkan oleh Belanda ya di Nusantara kita, anakku sekalian. Yang pertama tahun 1554 sampai tahun 1555 itu terjadi perang terbuka, itu asli ya. Tetapi Belanda tidak mampu melumpuhkan Makassar begitu. Nah, jadi sangat kuat pada saat itu. Kemudian yang kedua, setelah mendapat kebantuan dari Arupa-Lapa. Nah, jadi setelah Belanda itu mengalami kewalahan untuk menaklukkan Sultan Hasanuddin, kemudian nanti Belanda itu melakukan politik divide impera, lagi-lagi dengan adu domba begitu. Siapa yang adu domba? Nah, yang dia adu domba adalah raja-raja yang ada di Nusantara kita, antara kerajaan Makassar versus kerajaan Bone ya. Nah, Bone Arupa-Lapa begitu ya. Sebenarnya sebelum datang Belanda, si Makassar dengan Arupa-Lapa ini sudah berperang ya. Nah, tetapi si Arupa-Lapa nanti mengalami kekalahan terhadap Sultan Hasanuddin. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh si pihak Belanda. Si Arupa-Lapanya didekati, kemudian mereka bersekongkol untuk bersama-sama menyerang daripada si Sultan Hasanuddin. Nah, inilah yang membuat Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan, anak-anakku sekalian. Nah, dengan kekalahan tersebut, maka muncullah perjanjian Bungaya tahun 1667 yang berisi yang pertama, bahwa VOC itu berhak melakukan monopoli di Makassar, mendirikan benteng Rotterdam. Yang ketiga, Makassar melepaskan daerah jajahannya. Kemudian yang keempat, sesuai dengan perjanjian mereka tadi, Arupa-Lapa kembali menjadi Raja Bone begitu, dan itu diakui Belanda. Nah, itu anak-anakku sekalian,